Bayangkan, sebuah dunia yang tidak pernah diciptakan untuk manusia. Dunia tanpa cahaya. Bertekanan ribuan kali lebih besar dari tekanan di atas permukaan tanah, dan dipenuhi makhluk yang jarang terlihat manusia. Namun sejak berabad-abad lalu, manusia menyimpan satu pertanyaan sederhana. Bisakah kita memasuki dunia bawah laut dan tetap kembali hidup-hidup? Pertanyaan inilah yang memulai perjalanan panjang menuju penemuan kapal selam. Perjalanan yang penuh ambisi, kegagalan, keberanian, dan penemuan luar biasa. Kisah kapal selam tidak dimulai dengan teknologi. Kisah ini dimulai dari imajinasi. Pada tahun 1578, seorang matematikawan Inggris bernama William Bourne menuliskan sebuah ide yang dianggap terlalu berani pada zamannya. Ia membayangkan sebuah kapal tertutup yang bisa dikendalikan untuk tenggelam dan muncul kembali dengan mengatur udara dan balas di dalamnya. Pada masa itu, dunia belum punya mesin, belum punya alat kedap air, dan belum punya bahan yang cukup kuat untuk menahan tekanan. Tetapi gagasan Bourne menjadi pondasi awal yang penting. Ia telah membuka pintu bagi penemuan berikutnya. 40 tahun kemudian, seseorang akhirnya mewujudkan mimpi itu. Namanya Cornelis Drebbel. Ia adalah seorang penemu kelahiran Belanda yang bekerja untuk kerajaan Inggris. Pada tahun 1620, Drebbel membuat sebuah kapal kayu yang dirancang sangat unik. Kerangkanya terbuat dari kayu, namun dilapisi kulit hewan yang dipadukan dengan campuran khusus agar kedap air. Di bagian dalamnya, beberapa awak menggerakkan dayung untuk menggerakkan kapal. Drebbel tidak hanya membuat kapal selam, ia menurunkannya ke Sungai Thames dan membuktikan kepada dunia bahwa kapal itu bisa menyelam, bergerak di bawah permukaan, dan kembali naik ke atas. Saksi mata pada saat itu tercengang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia benar-benar berjalan di bawah air menggunakan sebuah alat buatan tangan. Kapal Drebbel diperkirakan bisa menyelam sepanjang beberapa ratus meter, pada kedalaman 3 hingga 5 meter. Walau sederhana, inilah kapal selam pertama yang berfungsi. 2 abad setelah Drebbel, dunia memasuki masa peperangan yang semakin kompleks. Teknologi bukan lagi sekadar eksperimen teknologi menjadi alat bertahan hidup. Tahun 1776, saat Perang Revolusi Amerika sedang berkecamuk, seorang insinyur bernama David Bushnell menciptakan sebuah kapal selam kecil yang sangat berbeda dari sebelumnya. Namanya Turtle, atau dalam bahasa Indonesia berarti kura-kura. Kapal ini kecil, hanya muat 1 orang, seluruh mekanismenya digerakkan dengan tenaga manusia. Pedal untuk maju, tangan untuk mengendalikan arah, dan sistem balas sederhana untuk naik atau turun. Namun yang membuat Turtle istimewa adalah tujuannya. Kapal selam ini dirancang secara khusus untuk menyerang kapal Inggris berukuran besar. Turtle membawa sebuah bom dengan mekanisme waktu yang harus dipasang ke lambung kapal musuh menggunakan bor manual. Pada malam yang sunyi, Turtle dikerahkan untuk menyerang kapal perang Inggris HMS Eagle. Pilotnya mengayuh sendirian di tengah gelapnya air. Ia berhasil mendekati kapal musuh, tetapi bor tidak bisa menembus lapisan logam kapal, sehingga bom tidak dapat dipasang. Meski misi itu gagal, Turtle tercatat sebagai kapal selam tempur pertama dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, kapal selam digunakan sebagai alat perang, bukan sekadar percobaan ilmiah. Memasuki abad ke-19, banyak penemu di berbagai negara mulai tertarik pada konsep kapal selam. Bahan logam mulai digunakan, mesin mulai diperkenalkan, desain kapal semakin aerodinamis. Pada tahun 1800, Robert Fulton menciptakan kapal selam bernama Nautilus. Meskipun tidak digunakan secara resmi dalam peperangan, desainnya memperlihatkan bagaimana kapal selam mulai bertransformasi. Setengah abad kemudian, pada masa Perang Saudara Amerika, dunia menyaksikan kapal selam lain yang lebih berani, CSS Hunley. Hunley menjadi kapal selam pertama yang berhasil menenggelamkan kapal musuh. Korban serangan adalah kapal OSS Housatonic. Namun keberhasilan itu datang dengan harga mahal. Hunley juga ikut tenggelam setelah menyerang. Tetap saja, kapal ini membuktikan bahwa kapal selam bukan lagi sekadar teknologi tambahan, melainkan senjata strategis yang dapat mengubah jalannya perang. Akhirnya, pada pergantian abad, sebuah terobosan besar muncul dari seorang insinyur kelahiran Irlandia yang tinggal di Amerika, yaitu John Philip Holland.